sing rekam iso ngantuk-ngantuk enak itu enak banget. Yang penting judulnya ngerekam ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita mohon ampunan kepadanya, kita mohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya pula kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan Dia, Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Doa kita semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga dilimpahkan untuk keluarga beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah Ta'ala limpahkan untuk para sahabat beliau, ridwanullahi alaihim jami'ah. Dan semoga rahmat beserta keselamatan dilimpahkan untuk siapapun yang tetap mengikuti jejak mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, janganlah meninggal kecuali sebagai muslim. Duyufur Rahman, para tamu Allah, para sahabat rumah Allah Al-Istiqamah, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kaji kita dari kitabnya Syekh Jamil Zainu. Halaman berapa terakhir? Pertanyaan nomor berapa? Bab apa? Babnya apa? Syukran. Yuk. Al-jihad wal Oke, syukran. Kita akan berbicara al-jihadu wal wala'u wal hukmu. 3 ungkapan. 1 jihad, 2 wala', 1 berhukum. Jihad sudah pernah saya sampaikan toh definisinya. Badlul juhdi wat taqati wal wus'i. Jihad adalah badlul juhdi wat taqati wal wus'i, mengerahkan seluruh potensi, kekuatan, kemampuan. Itu jihad. Baik, di dalam kitab beliau yang lain, nanti setelah ini kita akan bahas kitab beliau juga, jihad itu dibagi 3. Nomor 1, al-jihadu bil lisani wal qalami. Jihad dengan lesan dan pena. Yang nomor 2, al-jihadu bil mali. Berjihad dengan harta. Yang ketiga, al-jihadu bin nafsi.
jihad dengan jiwa, nyawa taruhannya. Taib. Kita masuk pertanyaan nomor 4, betul ya? Kita masuk pertanyaan nomor 4. Man huwa al-waliyu? Antum yang punya kitab, siap-siap yang punya HP untuk dibuka. Syekh ditanya, siapa wali itu? Siapa wali itu? Kalau antum menengoknya keluar dari masjid ini, makna wali akan heterogen. Loh, tadi teman-teman kau mana tadi? Pada di mana? Oh, sudah beda bajunya. Udah ganti baju. Oh. Jalan. Kalau antum menengok keluar dari masjid ini, makna wali akan bermacam-macam. Dipengaruhi oleh lingkungan dan pertemanan. Kalau pertemanannya dengan orang-orang yang kuat dalam khurafatnya, maka wali akan diterjemahkan tidak mempan ditembak. Wali akan diterjemahkan badannya dipuri kosambi, rohnya sedang tawaf. Kalau parameternya itu, kita nggak memungkiri, karena tergantung dari mindsetnya. Kita nggak memungkiri. Tetapi karena kita umat Islam diberikan regulasi oleh Allah Ta'ala. Apa regulasinya? Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran suratnya 10, antum buka yang punya HP. Suratnya 10, ayatnya 62, 63, 64. Itu berbicara wali. Kata wali itu mufrad, tunggal. Jamaknya aulia, para wali. Gitu. Oke, silakan. Yuk, Mas, monggo dibaca. Kekencengan. Dah, pakai mulut aja lah, nggak usah pakai mic. Kebuan tererek. Yuk. Iya. Ayat yang ke-63. Terus 64. Sekarang antum lihat 62-nya dulu. Wali Allah itu ternyata hidupnya survive. Antum menemukan kalimat la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu survive. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Kalau sedih manusiawi, karena Rasul pernah sedih. Sementara Rasul walinya Allah. Pertanyaannya, Rasul pernah sedih? Pernah. Jangan bilang tidak pernah. Selama masih jadi manusia, punya sifat senang, gembira, sedih, itu manusiawi. Tetapi terlampau membawa masalah dengan kesedihan, tidak manusiawi. Makanya Allah Ta'ala pernah menegur kepada Rasulnya, walinya, namanya Muhammad SAW. Allah mengatakan begini, Muhammad, karena yang ngomong Allah ke Rasulnya, kalau kita ya nggak boleh. Muhammad, saya tahu kamu itu sedih
dakwahmu menyeru kepada mereka orang-orang Quraisy, mereka itu tidak apresiatif, kamu sedih. Kata Allah, mereka orang Quraisy itu tidak mengingkari kamu. Yang diingkari oleh orang Quraisy itu ayat-ayatku. Ingat bahasanya cantik. Allah menggunakan diksi itu. Apa diksi? Pilihan kata. Kalau yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW sesuai dengan maunya orang Quraisy, ditolak kira-kira? Saya ulang. Tolong jawab, aku nanya. Lah yono, kalau apa yang didakwakan Rasul Muhammad SAW sesuai dengan keinginannya orang-orang Quraisy, kira-kira ditolak? Tidak. Kenapa ditolak? Karena tidak sama dengan mindsetnya orang Quraisy. Maka mereka menolak. Rasul sedih. Kemudian dikasih at-tasliyah, penghiburan. Yang ditolak bukan kamu, yang ditolak ayat-ayatku. Kenapa? Karena yang kamu sampaikan ayat-ayatku, kata Allah. Lalu Allah bilang begini, Muhammad, jangankan kamu, Rasul sebelum kamu saja juga tidak direspon, apalagi kamu. Para Rasul dulu itu hidupnya susah, gak direspon. Apa enggak sedih? Sedih. Rasul pertama itu Nuh alaihi salam. Ngajak anaknya untuk masuk ke bahtera, enggak mau anaknya. Orang tua mana enggak sedih? Coba. Rasul Nuh dakwah ke umatnya berapa tahun? Halo mahasiswa, ayo. Sampan gara-gara KKN kesini tak tanya sekarang surat berapa lu ngono no, ayo yuk yang mantan KKN surat apa deh, ayo surat berapa? Nuh dakwah ke umatnya berapa tahun? 900 itu bahasa jenengan, bahasa ayat 1000 kurang 50 podo wae ya. Saya nggak mau merubah ayatnya bilang 1000 kurang 50, orang Kosambi bilang 950. Tolong dibaca suratnya 29 ayatnya 14. Yuk monggo. Ini waktu timingnya Nuh alaihi salam berdakwah. Silahkan. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Tuh. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Salah satu yang dilanda banjir besar anaknya. Nuh sedih, sudah ngajak anak dengan kalimat yang bijak, tapi anaknya enggak merespon. Sedih ditinggal anak kok enggak sedih. Orang tua mana? Dalilnya mana? Suratnya 11. Yuk dibuka. Yuk HP-nya dibuka. Surat 11. Ayatnya 42 dan 43. Monggo. Dan bahtera itu, dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang besar. terus Laksana gunung, dan Nuh memanggil anaknya ketika anak itu berada di tempat yang jauh dan terpencil. Iya. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Itu 42. Anaknya ngomong, ngeles anaknya. Yuk jawabannya. Dia berkata, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, tuh Nuhnya ngasih nasihat lagi.
Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka dia atau anaknya termasuk orang yang ditenggelamkan. Jadi dari mulai Nuh alaihissalam sampai Rasul Muhammad SAW, dakwah itu tribulatornya banyak, tantangannya banyak. Taib, apakah tidak sedih? Sedih, itu manusiawi. Lah, terkait dengan Rasul Muhammad SAW diberikan tasliyah, bahasa Arabnya ta, sin, lam, ya, tak marbutoh, tasliyah, penghiburan. Penghiburannya apa? Di surat 6 ayatnya 34. Monggo. Dari 33 deh, jangan 34. Dari 33 dan 34 yang tadi saya bilang terjemahannya. Sungguh kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, wahai Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Stop dulu, 33 tuh. Kata Allah, kami tahu Muhammad kamu sedih. Menyampaikan dakwah sekian tahun tidak mendapatkan apresiasi itu sedih, manusiawi. Tetapi larut dengan kesedihan bukan solusi. Kata Allah, mereka itu yang diingkari bukan dirimu, bukan. Yang diingkari mereka adalah narasi-narasiku. Nah, sekarang 34-nya. Dan sungguh, monggo. Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan terhadapnya. Mereka sampai datang pertolongan kami kepada mereka, dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat atau keterangan-keterangan Allah. Dan sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu. Sekarang saya ulang, pertanyaan 4. Siapa wali? Bentuk jamaknya aulia. Wali itu syaratnya 2. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Suratnya tadi 10, ayatnya 63. Mereka mukmin, mereka muttaqin. Itu wali. Siapapun mereka, mau laki-laki mau perempuan. Anda lanjutkan. Karena wali loyalnya dengan wali. Ngono. Tidak mungkin wali loyalnya dengan musuhnya wali. Tidak mungkin. Saya ulang. Wali itu loyalnya dengan apa siapa yang Allah cintai. Tidak mungkin wali mencintai musuhnya Allah, tidak mungkin. Karena rumusannya musuhnya Allah tidak mungkin mencintai walinya Allah. Saya tidak mengajak antum untuk memuji mereka, enggak. Ini diksi ayat. Orang kafir, pertanyaan saya, loyalnya ke mereka mukmin atau kafir? Kafir, itu kata Allah. Orang zalim loyalnya dengan orang zalim, no. Walinya Allah loyalnya dengan ya walinya Allah dong. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yuk, monggo dibaca. Suratnya 9 At-Taubah ayatnya 71. Coba dibaca. Jadi jenengan dengan orang muslim, dengan mukmin jangan senggol-senggolan. Wong podo-podo waline Allah. Gitu loh. Dengan sesama muslim jangan plengos-plengosan. Jangan wong podo-podo waline Allah. Yuk tolong Mas dibaca.
Dan orang-orang yang beriman, Iya. laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Iya. Mereka menyuruh atau berbuat ma'ruf dan mencegah dari mungkar, Iya. melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan kepada Allah dan Rasul-Nya mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Mukmin itu loyalnya dengan mukmin. Mukmin tidak akan loyal dengan maaf yang tidak mukmin. Karena rumusan ayatnya yang tidak mukmin loyalnya dengan yang tidak mukmin. Ngono toh. Biar tidak hoak, tak kasih dalil jenengan. Suratnya 8, ayatnya 73. Monggo, surat Al-Anfal. Ini informasi Allah bahwa orang kafir loyalnya dengan orang kafir. Monggo Mas. Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Itu orang kafir. Udah nggak bisa dipungkiri. Jangan berharap banyak mereka akan loyal dengan orang mukmin. Tidak mungkin, la yumkin. Nah, tak kasih satu ayat lagi. Orang zalim loyalnya dengan orang zalim. Nah, sekarang kalau rumusannya orang mukmin loyalnya dengan mukmin, orang takwa loyalnya dengan orang takwa, berarti aturannya mulai berlaku. Jangan senggol-senggolan, jangan plengos-plengosan. Loyal itu maknanya, loyal itu maknanya mencintai dan menolong. Al-hubbu wan nusrah. Loyal itu artinya al-hubbu wan nusratu. Cinta dan menolong. Oh, enak. Sing rekam bisa ngantuk-ngantuk enak itu. Enak banget. Yang penting judulnya ngerekam ya. Ya, tak kasih orang zalim. Tolong dibaca Mas, suratnya 45. Surat apa 45? Al-Jasiyah. Monggo. Ayatnya berapa? 19. Monggo. Ini tentang orang zalim ini. Sungguh mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikit pun dari azab Allah. Terus. Dan sungguh orang-orang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Tuh. Sedangkan Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Izo. Orang zalim pelindungnya orang zalim. Muncul pertanyaan. Kalau begitu Ustadz, berarti dengan orang mukmin dengan orang kafir, orang zalim berarti harus musuhan? Ya tidak. Itu maaf, itu kalau jawabannya harus bermusuhan itu salah, fatal. Orang mukmin hidup di tengah dimanapun dengan orang yang tidak dengan orang yang kafir, dengan orang yang tidak Islam, selama mereka tidak memerangi dan memusuhi, orang muslim harus tampil prima gitu. Berarti kesimpulannya, khulasohnya, mukmin pantang menjadi troublemaker dimanapun. Saya mau tanya Bapak mantan polisi, setuju nggak Pak? Pak mantan polsek, setuju ya? Mukmin tidak boleh jadi troublemaker ya? Oke, itu udah. Kalau sudah polisi setuju berarti setuju. Gitu. Dalilnya mana? Suratnya 60. Monggo. Suratnya 60. Surat apa nak 60? Al-Mumtahanah, wanita yang diuji. Ayatnya 8. Monggo Mas. Iya.
Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sekarang ini dalilnya. Allah enggak ngelarang untuk kamu berlaku baik dengan mereka, enggak dilarang kok, selama mereka juga tidak memerangi kamu. Yuk, nomor 5 pertanyaan. Bimadza yahkumul muslimun? Dengan apa orang muslim berhukum? Syekh memberikan jawaban, yahkumul muslimuna bil Qur'ani wal hadisi as-sahihi. Muslim itu berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Saya ingat dulu zamannya beliau waktu mimpin 32 tahun. Saya tahu beliau, Pak Soeharto itu. Dulu ada namanya GBHN, Garis-Garis Besar Haluan Negara. Zamannya Pak Harto, Pak Marta tahu, apalagi Pak mantan Kapolsek tahu. Apa itu? Dulu dari mulai ujung atas sampai bawah itu betul-betul dikristalisasikan bagaimana kenal dengan Pancasila. Ngono. Sampai setiap maaf PNS manapun ada penataran. Setuju Pak Kapolsek? Ya. Ngono. Iki sampean ora ngalami, sampean lahir baru kemarin Coba dari mulai ujung sampai bawah itu mesti gitu. Pertanyaannya sekarang, GBHN kita itu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tapi ternyata Allah Ta'ala tahu, dilapori sama Rasul kalau orang Islam dengan maaf garis-garis besar haluan dirinya itu tidak diapresiasi dengan positif. Tahu dari mana? Yang lapor Rasul ke siapa? Ke Allah. Padahal seluruh umat Islam ketika ditanya, apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Muhammad. Apa maaf kitabmu? Al-Quran. Buka surat 25 ayatnya 30. Yo, surat apa 25? Al-Furqan. Yo. Silakan. Dan Rasul atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Tuh yang ngomong Rasul, lapor ke Allah, Ya Rabbi inna qaumittakhadu hadzal Qur'ana mahjura. Mahjur itu bentuk isim maf'ul dari kata hajara, dihajar, ditinggalkan. Tidak dibaca, tidak ditadaburi, tidak difahami, apalagi diamalkan. Padahal satu kata, kitabmu apa? Quran. Makanya benar kata Allah, orang yang tidak peduli dengan Quran, hidupnya itu celaka. Surat apa itu? Surat 20. Surat apa 20? Ayo toh. Surat jangan taha toha yo gak apa-apa. Sing diwaca Latin yo taha ya toh. Ya ora apa-apa. Ayatnya 124. Monggo. Siapa yang berpaling? Monggo. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku,
maka sesungguhnya dia akan menjalin kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dah, itu dalilnya. Siapapun yang a'radu wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, itu pasti akan sempit. Kenapa? Karena butuh. Guidance book itu butuh. Oke, dulu saya tadi saya cerita dengan sama-sama orang Demak nih. Saya itu mau kemanapun dengan adanya HP dituntut untuk bisa membaca Google Map. Walaupun saya paling males itu pakai Google Map, karena seorang bodoh nggak bisa pakai Google Map. Karena si Sri suka bilang depan belok kanan, putar kanan, belok kiri. Kata si Sri, saya nggak tahu. Makanya saya kalau ngisi kemana yang kira-kira saya nggak bisa kejangkau, tolong saya dijemput di mana, yuk kita ketemuan. Gitu. Artinya untuk kita tidak kesasar, kita butuh Google Map loh. Berarti biar hidup kita tidak sempit, pakai Google Map-nya Allah. Ini guidance book. Tapi tidak hanya Quran, tetapi juga hadis yang sahih. Karena siapapun yang yang tidak apresiasi kepada hadis Rasul yang sahih, yuk dibaca. Begini deh, yuk. Suratnya 4, ayatnya 65. Ini sikap kita dengan Rasulullah SAW. Surat berapa tadi? Surat 4. Surat apa 4? An-Nisa, ayatnya berapa? 65. Monggo, yuk. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan atau maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka mengadakan Engkau Muhammad SAW sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Terus. Sehingga kemudian tidak ada masa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang Engkau berikan. Terus. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Perhatikan semuanya para tamu Allah, sahabat Al-Istiqomah. Ayat 65 ada 3 konsekuensi yang mesti ada. 1, ini dengan Rasul ini. 1, antum catat. Posisikan Rasul sebagai hakim dalam urusan agama. Jadikan Rasul hakim dalam urusan agama. Hakim itu pemutus perkara. Hakimnya tidak seperti hakim di negeri ini. Hakimnya Rasul, pemutus perkara dalam agama yang mesti dipatuhi. 2, ayat 65 isinya, orang yang mukmin dadanya tidak akan sempit dengan apapun yang telah diputuskan oleh sang hakim. Walaupun enggak enak, walaupun tidak umum di mata umum. Nomor 3, dadanya orang mukmin dengan keputusan sang hakim taslima, berserah diri. Bahasanya orang Puri, lapang dada, terima apa adanya. Bahasanya orang Demak, lego welo-welo. Wah, kuwi bahasa sampean kuwi. Tak pakai bahasane wong Kebon Agung iku. Lego, lega, taslima. Gitu. 3 ini include. Posisikan Rasul sebagai hakim. Urusan apa? Agama. Kalau urusan agama berarti saya mengajar kitab Al-Adabul Islamiyah. Tidak ada urusan agama yang tidak dicontohkan oleh dia. Itu yang perlu antum catat.
sampai mulai dari melek tidur sampai akan berangkat tidur itu ada teladannya. Anak ambilkan contoh. Dulu masa-masa antum kecil, anak kecil bangun tidur ku terus mandi. Ternyata sunnah Rasul tidak gitu. Bangun tidur, baca bacaan, cuci telapak tangan 3 kali, kemudian membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Lebih bagus lagi dengan awalan berwudu. Lo ngono. Siapa yang ngajari? Rasulullah. Dan pilihan ayatnya pas Ali Imran 10 ayat terakhir. Bukan Al-Baqarah, bukan Al-Ikhlas, enggak. Bicara maaf, contoh. Apa namanya bahasa Indonesianya? Menguap. Bahasa Arabnya at-tasya'ubu. Rasulullah itu ternyata ngajari cara menguap. Suruh nutup pakai tangan. Di saat kamu sholat, paksakan, usahakan untuk tidak menguap. Andikan menguap, tutup pakai tangan. Siapa yang ngajari? Rasulullah SAW. Karena hadisnya berbunyi, kata beliaunya, al-atasu minallah wattasya'ubu minasyaiton. Bersin itu dari Allah, maka ada bacaannya alhamdulillah. Menguap itu dari syaitan, maka enggak ada bacaannya. Enggak ada orang menguap begini, ya Allah, itu dibuat-buat. Astagfirullah, itu maaf ngarang. Menguap tidak ada apa? Bacaannya. Yang ada bacaannya al-atasu, bersin. Tidur saja boleh milih miring kanan, boleh miring ke kiri. Tapi karena ngikuti sang teladan, miringnya ke kanan. Soal nanti mau ngapain terserah, yang penting awalnya miring ke kanan. Itulah agama, ada teladannya. Makanya jangan menyelisihi sang teladan. Kenapa? Endingnya jahanam. Suratnya 4:115. Jangan menyelisihi sang teladan. Oke, monggo, yuk. Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Iya. telah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Kami berikan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-seburuk tempat kembali. Baik, Anda berikan kata kunci lagi untuk menguatkan semangat antum ikut sunnah Rasul. Bahwa saya ingat ucapan orang angkatan, tentara, mau polisi, mau tentara TNI darat, laut, udara, ketika maaf ditanya orang, pertanyaannya apa, jawabannya apa? Pak polisi, ditanya apa, jawabannya apa? Oke. Itu jawabannya orang TNI dan polisi. Pak si fulan kemana? Siap. Tidak tahu. Loh, jawabannya orang tentara, siap. Jawabannya mukmin mestinya itu, siap. Tapi tergantung siapa yang ngajak. Diajak kemana? Oke, diajaknya kemana? Bukan melihat siapa yang ngajak loh. Diajak kemana? Oke, enggak apa. Terakhir suratnya 24 ayatnya 51. Yuk. Oke, monggo. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah
dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka. Mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Cukup, inilah kata beliau. Gimana Pak? Siap. Mukmin itu siap ketika diajak kepada Allah dan Rasul-Nya tanpa harus menentang, tanpa harus sesuai dengan ranah logika, tanpa harus menggunakan ra'yu, tapi adalah sikapnya menerima, copy paste. Cukup semuanya. Syukran bikutumikum, subhanaka Allahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.